Salam SN, ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-91, tanggal 13 Juni 2022, kita podcast. Dan podcast hari ini kita begitu istimewa, karena kita kehadiran seorang wirausaha yang membuka usaha di usaha barbershop ya, namanya Kofelik. Sore Kofelik. Sore. Sehat ya? Sehat. Kita ngobrol-ngobrol nih tentang usaha dari Kofelik ya, usaha barbershop ya. Boleh saya tanya ini sejak kapan buka usaha barbershop ini, Ko? Kalau untuk kita buka usaha udah mulai dari tahun 2016. Wah, sudah lama ya. Waktu itu di jalan mana itu? Di Arifai. Di Arifai ya. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih di situ tempatnya. Nah, ini tentu ada triknya ini. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena kita tahu kan usaha untuk barbershop ini bukan perkara yang gampang ya untuk mencari pelanggan. Boleh Kofelik cerita? Kalau untuk awalnya kita itu buka usaha itu dari hobi sih pertamanya, Kak Agus. Jadi dulu kan saya ini kalau potong rambut 1 bulan minimal 1 kali. 1 bulan 1 kali. Ya. Terus kemudian sering potong rambut. Kebetulan waktu itu tahun 2015 saya posisi lagi di Jakarta. Nah, posisi 2015 tuh barbershop di Jakarta tuh lagi booming-boomingnya itu. Lagi booming ya. Kemudian saya potong di satu barbershop, kemudian melihat konsep barbershop itu sangat menarik gitu dan belum ada di Palembang. Jadi ada keinginan untuk membuka usaha itu. Menerapkannya di Palembang ya. Dan usaha barbershop Kofelik apa nih namanya? Boleh nyebut merek ini, Ko? Muchacho Barbershop. Oke, alamatnya di mana lengkapnya nih, Ko? Alamatnya di Jalan Kapten Arifai. Oke ya, untuk saya kenalkan sedikit bahwa Kofelik adalah alumni S1 Bina Nusantara ya, dan kelahiran 12 Februari tahun 85. Masih muda sekali nih ya. Oke, kita lanjut obrolan lagi nih, Ko. Bagaimana trik pada saat pertama kali di Palembang? Tentunya tidak gampang kan menerapkan kebiasaan orang di Jakarta ke Palembang. Waktu itu kan di Palembang belum ada waktu itu. Sudah ada tapi belum banyak. Oh, belum ada. Sudah ada tapi belum banyak. Ya. Tentunya ada trik tertentu dari Kofelik. Kalau kita itu pertama kali buka itu masih banyak yang bingung barbershop itu apa gitu. Ada yang pas masuk kirain usaha apa gitu kan, terus pas masuk lihat ternyata tempat potong rambut keluar lagi gitu. Kemudian ada juga ya karena kan kita baru waktu itu masih awam lah orang-orang, masih belum ada sempet untuk 1 minggu awal itu pun ada hari yang belum ada orang datang potong rambut gitu. Oke, jadi orang tuh masih meraba-raba dulu ya. Oh, ini usaha apa ini ya? Perlu pengenalan. Pengenalan ya. Dan mungkin Kofelik bisa sebutkan fasilitas-fasilitas yang ada di Muchacho Barbershop ya. Kalau saat ini potong rambut, kemudian bisa cuci, ada juga shaving, kemudian cat rambut. Nah, kalau untuk cat rambut nih, untuk sementara ini kita khusus warna hitam saja. Ya. Dan untuk penonton lensa SN ketahui, saya sendiri pernah motongnya di Muchacho Barbershop ya, dan tentu fasilitasnya itu nyaman ya, dilengkapi dengan ruang AC. Benar ini? Betul. Silakan Kofelik ceritakannya lagi, mungkin ada fasilitas tambahan? Kalau fasilitas tambahan sih selain ruangan ber-AC, kita ini kalau untuk servisnya ada servis hot towel, handuk hangat itu. Biasanya kalau kita kan untuk lebih rileks. Kalau misalnya kita sudah potong rambut, dipakein rambut hangat, itu terasanya akan lebih rileks. Untuk harganya nih, Ko? Kita di kisaran masih di bawah 100.000. Dan itu ternyata pelanggannya masih banyak ya? Lumayan ya? Lumayan, karena memang segmentasi kita mencari yang menengah lah. Menengah ke bawah juga masih sanggup kok, masih cukup. Kemudian tentang suka duka ini buka usaha barbershop ini. Mulai dari sukanya dulu nih, Ko. Mending dari dukanya dulu. Dukanya dulu ya, silakan. Kalau dari dukanya seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, ya awal-awal ya kita bergumul ya. Perlu pendekatan, perlu edukasi. Sempat ada berapa hari awal itu nggak ada pelanggan, sepi pelanggan gitu kan. Sampai berapa hari itu kok nggak ada pelanggan? 1 minggu ada. 1 minggu ya. Kemudian mulai berangsur-angsur ada ya. Terus ada juga untuk awal-awal kan
ada yang ya sampai sekarang sih masih ada sih customer komplain, marah, tapi lebih parah dulu. Kalau dulu itu sampai ada customer ngelempar uang gitu. Uang gitu. Gara-garanya apa nih? Boleh bongkar rahasia nih kok. Ya mungkin customernya merasa kurang nyaman, kurang ya? nyaman atau ya pelayanannya kurang oke lah gitu. Oke, itu biasa ya biasanya ya. Kalau sukanya apa ini kok? Kalau sukanya, kalau di barber itu kita kan ketemu orang terus, ketemu orang baru nih. Banyak Jadi kenalan lah ya. Ya tambah kenalan, tambah sharing. Kan ilmu kita kalau sharing sama orang kan tambah banyak lah gitu. Dan klien tetapnya banyak nih kok ya infonya ya. Lumayan Lumayan sekarang, banyak. Dan yang setia ya. Iya. Dan termasuk saya yang setia nih kok. Termasuk Agus ya. Kemudian infonya juga ya, Muchacho Barbershop itu menjadi pelanggannya itu banyak tokoh-tokoh penting di Palembang tanpa menyebut nama nih kok. Benar Ya, nggak ada itu beberapa. Ada beberapa ya. Mungkin ada info-info dari Koko, mengapa orang tokoh-tokoh penting itu menjadi pelanggan tetap dari Muchacho Barbershop? Biasanya itu pertama pasti nyaman dengan dengan lokasi dan dengan capsternya ya, dengan barbernya sendiri. Mudah terjangkau juga ya. Kemudian paling dari mulut ke mulut kan, biasanya kalau satu orang sudah nyaman ya dia pasti merekomendasikan ke teman-temannya yang lain. Oke. Sore ini kita ditemani tim kreatif kok. Ada Ilham, ada Andi, dan ada Dedi ya. Ilham kayaknya ada yang mau ditanya. Silakan Ilham. Iya kok. Untuk di Muchacho sendiri ada rekomendasi potongan nggak di sana? Pertama kali aku ke tempat Muchacho di sana. Wah gini kak, rekomendasinya atau ada? Ada sih, jadi semua orang yang datang itu pasti ditanya. Jadi kita mempunyai SOP. Jadi setiap caster kita kalau ada pelanggan yang datang pasti ditanya. Kalau dia belum tahu kan, ditanya dulu, Mas mau potong gimana gitu kan. Pasti jadi ditanya itu. Ada diskusi kecil dulu lah ya, potongannya gimana dulu, ya. Kemudian nanti kan dari situ timbul kan komunikasi, nanti baru direkomendasi. Oh misalnya contohnya yang ditunjukin kurang cocok, nanti pasti akan direkomendasikan yang cocok gitu. Oke, masih ada Ilham mau ditanya? Kalau untuk saya sendiri cocoknya gimana? Apa atau? Ini penonton Lesa Ensen harus lihat muka si Ilham juga akhirnya ya. Kalau untuk Mas Ilham sih cocok. Undercut cocok, taper juga cocok. Oke. Ngomong-ngomong, tukang pangkasnya ada berapa orang ini di sana? Sekarang ada 4 orang. Boleh nyebut nama di sini kok, silakan kok. Ada Amar, selamat sore. Cesko, selamat sore. Ada Ari sama ada Rizky. Ya? Oke ya. Itu 4 orang itu bisa tambah lagi enggak itu kok? Siapa tahu ada yang mau nambah, mau melamar ini kok. Kalau untuk sementara belum, karena kursinya cuma 4. Oh, kursinya cuma 4 ya. Oke. Sore ini kita juga ada redaktur pelaksana Dedi. Silakan Dedi, ada yang mau ditanya? Oh, ini kan sudah ternama nih di Kota Palembang. Mungkin ada ke depan mau melebarkan sayap usahanya ke rumah. Ada cabang-cabang gitu. Buka cabang maksudnya kok. Mungkin ada nanti, tapi saya dulu pernah. Ini cerita duka juga, cerita juga pernah pengalaman. Dulu pernah buka cabang, tapi kayaknya belum fokus ke buka cabang, jadi tutup. Akhirnya kayaknya ya fokus satu dulu lah. Fokus satu dulu ya. Tapi kalau orang mau sharing-sharing banyak sih, ada beberapa teman yang sharing mereka udah buka. Udah buka ya. Iya. Tapi dengan merek yang Koko pakai sekarang beda ya? Beda. Oke. Kalau misalnya ada kan teman-teman kan chat gitu. Kok saya mau buka barber gimana gitu. Ya udah saya sharing aja gini-gini. Ada beberapa udah buka. Kita pelaku usaha kan pernah melewati masa pandemi Covid ya kok ya. Iya. Nah, itu. Nah, bagaimana trik bertahan waktu itu kok? Triknya itu ya menabung. Masih banyak nggak yang potong rambut waktu itu kok? Sepi ya. Iya. Oke ya. Jadi tetapi tetap bertahan ya? Ya, jadi ini. Kita itu adalah balik lagi kan ke manajemen kan, ke manajemen keuangan. Jadi ya sebagai pengusaha kita ya mesti harus ada saving lah untuk apalagi keberlanjutan usahanya ya. Apalagi kayak pandemi ini kan kita nggak tahu kan, dulu kan belum pernah kita mengalami pandemi dan kemudian tahun 2020
2020 kemarin kan. Iya, 2020 ya. Muncul pandemi, tapi ya kita shock semua ya sebagai iya, pengusaha ya. Untungnya ya kita udah ada tabungan, jadi mau jadi ya itulah bisa bertahan. Bisa bertahan ya. Infonya juga melayani untuk potong rambut di rumah nih kok. Boleh diceritakan ini kok? Fasilitas khusus kayaknya nih. Ya, kalau untuk di rumah ini paling itu kan bisa di booking panggilan gitu, tapi kita ada seleksinya. Ada seleksinya ya. Salah satunya melihat jarak. Jarak ya. Iya. Kalau terlalu jauh mungkin susah ya melayaninya ya. Kemudian kok kita loncat juga ke sebelum membuka barbershop ya. Untuk adik-adik yang potong rambut di sana ada pelatihannya enggak itu? Ada pelatihan Kak Agus. Ya. Jadi waktu kita tahun 2017 itu sekitar tahun itu kan barbershop di Indonesia inilah lagi rame-ramenya tuh. Oke. Jadi komunitas di situ sangat antusias untuk belajar. Sering ada workshop di Jakarta. Jadi kita selalu kalau ada kesempatan pasti ikut karena pembicaranya pun mereka datangkan dari luar negeri. Oke. Untuk sekarang ini bisnis barbershop gimana di Palembang kok? Kalau bisnis barbershop ini sudah sangat menjamur sih. Oke. Tapi memang kalau namanya rambut kan pasti akan panjang terus gitu. Iya. Jadi pasarnya itu tetap ada. Tetap ada ya. Iya. Dan peluangnya berarti masih besar ya untuk rekan-rekan yang mau buka bisnis ini ya? Masih ada peluangnya. Nah, inspirasi dari mana kok tiba-tiba kok buka barbershop? Seperti yang sudah saya katakan di awal Iya. tadi, kan aku tahun 2015 tuh potong rambut tuh di Oh Jalan. iya. Jadi terinspirasi di situ melihat kok konsep tempat potong rambut nih sangat menarik gitu. Sangat menarik ya. Dan, wah ini pasti bisa diaplikasikan di Palembang gitu. Karena kan di Palembang kita dulu taunya kalau potong rambut ya ke salon gitu. Iya benar ya. Kemudian setelah menjalani bisnis barbershop cukup lama ya, mungkin masih ada cita-cita lain dari Kak Felix untuk dunia barbershop ini? Kalau cita-citanya sih, kalau harapan saya di dunia barbershop ini ya harusnya setiap barber, maksudnya barber itu adalah tukang capster itu yang tukang potong itu ya mereka tuh harus terus mengembangkan, menggali terus potensi ya. Jangan merasa saya sudah potongan sudah bagus gitu, tapi harus terus dibangun terus, harus di skillnya tuh ya harus dikembangkan terus gitu, karena kan ini kan dunia ini di bidang ini ya terus berkembang lah. Dan mungkin juga membina jaringan ya dan linknya ya. Ya betul. Nah itu yang secara di komunitas barbershop tuh harusnya lebih solid lagi gitu. Lebih solid lagi ya. Untuk yang dipotong juga mungkin keakraban ya mungkin ya, hingga orang jadi tertarik terus untuk potong di Muchacho Barbershop ya. Oke. Selama menjalani bisnis barbershop ini mungkin ada request khusus yang yang dari pelanggan untuk teman-teman di sana, Kak Felix? Kalau untuk yang request khusus di luar servis yang kita sediakan itu ada sih yang sedikit yang unik itu adalah jadi ada pelanggan dia itu maaf mengalami kebotakan, kemudian dia mencari produk seperti rambut palsu gitu. Nah, kemudian dia suruh kita yang ini suruh capster yang ini pasangin gitu. Itu bisa ya? Awalnya dia nggak bisa kan, tapi ya orangnya memang mau kan, dan dia sabar juga, terus orang kita juga sabar mau belajar, orangnya juga mengerti keadaannya, jadi ya bisa akhirnya. Bisnis barbershop Koko juga membuka bisnis yang lain ini? Kalau bisnis lain ada yang di samping barbershop saya lihat itu pengembangan itu ke F&B sih. Karena kenapa ke situ, karena tadinya kan orang yang menunggu itu suka nanya ada jual minum atau apa gitu. Akhirnya dilengkapi ya. Iya gitu. Makin lengkap lah ya bisnis Kak Felixnya. Jadi orang betah lama-lama di sana ya. Bisa sambil ngopi ya. Ya boleh. Atau makanan ringan ya. Oke, ada tim kreatif mau tanya lagi. Dedi mungkin? Silakan Dedi. Mungkin untuk tipe-tipe rambut yang susah, kan banyak kan tipe-tipe nih yang sulit untuk dibentuk gimana gitu. Ada
Oh, mungkin ada pernah kesulitan membentuk rambut pelanggan ya, atau memangkas atau merapikan rambut pelanggan maksudnya kok? Kalau pada dasarnya nih semua rambut itu bisa ditata. Paling kalau misalnya memang sulit sekali itu dibantu dengan penggunaan produk seperti pomade gitu. Oh, menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih rapi ya, seperti Covelik hadir hari ini ya. Covelik infonya ada produk-produk yang ditawarkan untuk menambah bagusnya itu konsumen. Ya, kalau untuk produk perawatan rambut sih kita lebih selain hair tonic ada hair tonic, tapi selain itu yang pasti kita ada pomade. Pomade ini ada jenis-jenisnya nih kok. Ya, kalau pomade itu ada 2 jenis. Ada beberapa jenis, tapi kita biasanya tanya ke pelanggan itu lebih ke aktivitasnya apa dulu. Apa indoor atau outdoor. Kalau misalnya indoor kita akan mengarahkan lebih ke water base. Gitu. Kalau outdoor ya bisa oil base, bisa clay. Kalau yang orang yang beraktivitas sepanjang hari di luar misalnya, saran Covelik yang mana itu kok? Kalau di luar ruangan itu akan lebih cocok menggunakan oil base dan clay. Gitu, karena kalau oil base itu fungsinya dia tuh sifatnya bisa ditata ulang. Kalau untuk yang rambut agak ikal atau keriting kok, mungkin ada saran dari Covelik? Bisa oil. Bisa oil ya. Oil base. Dan itu kayaknya nampak lebih lurus ya? Ya. Agak lurus deh ya. Bisa kelihatan lebih lurus. Lebih lurus ya. Dan kemudian untuk yang water itu gimana kok? Kalau water itu fungsinya lebih keunggulannya lebih mudah dicuci, kemudian dia lebih glossy. Jadi kelihatannya tuh klimis terus gitu. Keren. Jadi kalau motong di Muchacho, selain ada tukang pangkasnya yang melayani sambil diskusi, juga ada produk-produknya nih kok ya. Kok kita udah di ujung obrolan nih kok ya. Biasanya di ujung obrolan itu ada pesan, kesan atau harapan dari tamu yang hadir, karena Covelik ini bergerak di wirausaha barbershop. Mungkin di wilayah sana, silakan Covelik. Kameranya di sana. Harapan saya kalau untuk di dunia pangkas rambut khususnya di Kota Palembang itu untuk pelaku usahanya lebih solid lagi, lebih ya kita bisa bersama-sama memajukan usaha ini, karena usaha ini ya peluangnya masih sangat luas ke depan. Kemudian kalau bagi teman-teman yang tertarik untuk mau sharing-sharing, boleh langsung main aja ke Muchacho Barbershop di Jalan Kapten Arif Ai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.